Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ada satu surat yang inti pembahasan di dalamnya adalah tentang prinsip-prinsip bertauhid. Baik itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ataupun tauhid asma wa sifat Allah. Tiga tauhid ini terdapat dalam kandungan surat tersebut. Lalu, apakah nama surat itu? Kenapa surat tersebut adalah surat terbaik untuk dibaca dan difahami? Sebab karenanya juga akan turun kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pembacanya. Bahkan para ulama menyebutkan hobi membaca surat ini maka akan diberikan kemuliaan dan keagungan kepadanya. Ketahuilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Surat tersebut adalah surat Al-Ikhlas. Surat pendek yang terdiri dari 4 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Surat ini merupakan surat yang ke-112 dalam Al-Quran. Dan surat ini agak unik memang. Karena memiliki beberapa nama yang agak asing di telinga kita. Para ulama tafsir telah menyebutkan ada sekitar 22 nama unik untuk menyebut surat ini. Yang pertama, surat Al-Ikhlas bisa juga dinamakan dengan surat At-Tafrid, yang artinya ketunggalan. Makna dari At-Tafrid ini adalah karena keseluruhan ayat di dalam surat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang Maha Esa dan Tunggal, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian yang kedua, surat At-Tajrid yang artinya mengosongkan. Nah, disebut dengan At-Tafrid dan At-Tajrid. Sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab fi Tafsiri Juz Amma. Karena dalam surat tersebut tidak disebutkan kecuali sifat-sifat salbiyah Allah yang menunjukkan akan keagungan serta kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, surat Al-Ikhlas juga dapat disebut dengan surat At-Tauhid yang artinya keesaan. Ulama tafsir, sebagian dari mereka telah mengatakan, tidaklah langit dan bumi itu diciptakan kecuali untuk menjadi petunjuk atas keesaan Allah dan untuk mengetahui zat Allah sebagaimana yang terkandung dalam surat ini, yaitu surat At-Tauhid atau surat Al-Ikhlas. Kemudian yang keempat, surat An-Najah, yaitu keselamatan. Diberi nama An-Najah karena surat ini di dunia akan menyelamatkan seseorang dari tasbih, yaitu penyerupaan dari orang-orang musyrik, dan menyelamatkan seseorang dari kekufuran. Sedangkan di akhirat nanti, surat ini akan menyelamatkan pembacanya dari siksa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, surat Al-Ikhlas juga dapat disebut dengan surat Al-Wilayah, yang artinya kedekatan. Karena orang-orang yang membacanya nanti akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ia akan lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keenam, surat Al-Ikhlas juga dapat disebut dengan surat An-Nisbah, yang artinya penisbahan. Penamaan ini dapat kita
fahami dari sebuah riwayat yang telah disebutkan bahwa ia menjadi jawaban bagi orang-orang yang berkata, sebutkanlah nasab Tuhanmu itu wahai Muhammad. Jadi nama surat ini menjadi jawaban bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini karenanya surat Al-Ikhlas disebut dengan surat An-Nisbah. Kemudian yang ketujuh, surat Al-Ikhlas juga disebut surat Al-Ma'rifah, yaitu pengetahuan. Karena untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ia adalah zat yang maha agung dan yang maha kuasa terhadap iradah, kehendak untuk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang kedelapan, surat Al-Ikhlas juga dapat disebut dengan surat Al-Jamal, yang artinya keindahan. Bahwa di sana Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Lalu para sahabat bertanya tentang hal itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan itulah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Ikhlas ini kandungan maknanya membahas tentang keindahan Allah dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Yang kesembilan, surat Al-Ikhlas juga dapat disebut dengan surat Al-Muqashqishah, yang artinya yang menyembuhkan. Hal ini dinamakan surat Al-Muqashqishah ini karena membebaskan dari penyakit nifak yang ada pada diri manusia. Sehingga dikatakan takshishul marid, yang artinya orang yang sakit itu dikatakan sembuh mimma bihi, apabila bebas dari penyakitnya. Yang ke-10, surat Al-Ikhlas juga disebut dengan surah Al-Mu'awwidhah, yang artinya pelindungan. Di sini ada riwayat yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW mendatangi Utsman bin Mad'un, beliau memohon perlindungan dengan surat Al-Ikhlas dan 2 surat setelahnya, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mohonlah perlindungan dengan surat-surat tersebut, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, tidak memohon perlindungan dengan yang lebih baik kecuali dengan 3 surat tersebut. Sehingga di sini surat Al-Ikhlas termasuk disebut dengan surat Al-Mu'awwidhah, surat pelindungan. Yang ke-11, surat Al-Ikhlas disebut juga dengan surat As-Somad, yang artinya yang dibutuhkan. Hal ini dinamakan seperti itu karena menyebutkan nama ini hanya khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Allah lah tempat bergantung dari segala urusan hamba-hambanya. Allah lah tempat kita untuk mengeluh kesahkan. Dan kita sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Yang ke-12, surat Al-Asas, yaitu pondasi. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, pondasi langit dan bumi yang 7 dibangun atas Qul huwallahu ahad. Dan ini riwayat yang mutawatir. Kemudian yang ke-13, surat Al-Ikhlas juga bisa disebut dengan surat Al-Mani'ah, yang artinya pencegahan. Nah, dari sini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah ketika Mi'raj, aku, kata Allah, memberimu wahai Muhammad surat Al-Ikhlas dan ia merupakan harta simpanan arsy-Ku.
dan penghalang siksa kubur serta hembusan api nerakaku. Sehingga dari sinilah surat Al-Ikhlas disebut dengan surat Al-Mani'ah, yaitu pencegahan dari azab kubur, pencegahan dari siksa kubur, dan hembusan api neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, yang ke-14, surat Al-Ikhlas ini juga dapat disebut dengan surat Al-Mahdhar, yang artinya kehadiran. Karena memang malaikat-malaikat Allah itu hadir untuk mendengarkan ketika surat ini dibacakan. Dan yang ke-15 dapat juga disebut dengan surat Al-Munaffirah, yaitu yang menjadikan lari. Siapa yang lari? Yaitu para setan-setan. Mereka lari terbirit-birit ketika surat ini dibacakan kepada mereka. Serta yang ke-16 ya, disebutkan surat Al-Ikhlas ini adalah surat Al-Bara'ah, yang artinya kebebasan. Dalam sebuah riwayat ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW melihat seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian ia bersabda, sesungguhnya dia terbebas dari kemusyrikan. Lalu beliau juga bersabda, orang yang membaca surat Al-Ikhlas 100 kali banyaknya dalam sholat ataupun selain sholat, maka ia dicatat sebagai orang yang terbebas dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh luar biasa. Dan yang ke-17, surat Al-Ikhlas dapat juga disebut surat Al-Mudzakkirah, yaitu surat pengingat. Karena surat tersebut mengingatkan pembacanya untuk memurnikan ketauhidannya kepada Allah. Membacanya laksana sebuah tanda yang mengingatkan dari apa yang ia lalai sedang ia butuh terhadapnya. Dan yang ke-18, surat Al-Ikhlas adalah surat An-Nur, yaitu cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'asyiral muslimin, bahwa ia cahaya bagi langit dan bumi, sedangkan surat Al-Ikhlas adalah cahaya hati para pembacanya. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, segala sesuatu memiliki cahaya, sedangkan cahayanya Al-Quran, yaitu Qul huwallahu ahad. Dan ke-19, surat Al-Ikhlas juga disebut dengan surat Al-Aman, yang artinya keamanan. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka ia berada dalam bentengku, dan siapapun yang berada dalam bentengku, maka ia selamat dari siksaku. Dan makna la ilaha illallah terkandung dalam surat Al-Ikhlas ini. Sehingga surat Al-Ikhlas disebut dengan surat Al-Aman atau Al-Aman, yang artinya surat keamanan untuk manusia. Karena sebagai benteng perlindungan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, surat Al-Ikhlas juga dapat disebut dengan surat Qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena memang surat Al-Ikhlas ini diawali dengan kalimat Qul huwallahu ahad di ayat pertamanya. Nah, maka dari sini ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sungguh ini adalah keistimewaan yang sangat mulia pada surat ini dan para pembacanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mencintai surat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa barakallahu fikum ajmain wa nas'alullahu al-afiyata fid dunya wal akhirah wa jazakumullahu khairan katsira.